Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, membaca Al-Qur'an tidak akan berkurang dan tidak akan rugi waktu yang kita gunakan. Justru sebaliknya, ia akan menambah waktu kita. Secara hitungan matematika, seolah-olah waktu kita berkurang dari waktu 24 jam sehari semalam, berkurang sekian detik, sekian menit, atau berkurang sekian jam jika digunakan untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi tahukah kita bahwa waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan yang berlipat-lipat ganda. Keberkahan itu artinya bertambah dan tumbuh. Wujudnya bisa bermacam-macam, misalnya pekerjaan kita beres, produktivitas kita meningkat, keuntungan kita bertambah, kesehatan kita terjaga, dan seterusnya dan lain sebagainya. Inilah wujud keberkahan yang akan diperoleh orang yang gemar membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang berbahagia, pernahkah kita mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itu semua adalah merupakan bentuk dari kehilangan umur, kehilangan waktu yang disebabkan karena tidak berkahnya waktu. Dan perlu kita ketahui bahwa dahulu para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi bilangan umur mereka. Padahal saat itu belum ada mesin ketik, apalagi komputer. Semuanya ditulis secara manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Ditambah kondisi yang lebih sulit daripada kondisi sekarang. Tapi mengapa mereka bisa melakukan itu? Jawabannya adalah karena waktu mereka penuh berkah. Dari mana keberkahan itu? Jawabannya adalah dari membaca Al-Quran. Ibrahim Abdul Wahid Al-Maqdisi pernah berpesan kepada putranya Abdiyah Al-Maqdisi sebelum pergi menuntut ilmu. Perbanyaklah olehmu membaca Al-Quran, nak. Jangan pernah sekali-kali kamu tinggalkan Al-Quran itu. Karena kemudahan yang akan kamu peroleh dalam pencarianmu itu akan berbanding lurus dengan kadar yang kamu baca. Lalu Abdiyah mengatakan, aku merenungi hal itu dan aku praktikkan berkali-kali. Setiap kali aku membaca banyak Al-Quran, maka semakin mudah aku menghafal hadis dan menulisnya. Jika aku tidak membaca Al-Quran, tidak mudah aku melakukan. Jadi jelaslah bahwa membaca Al-Quran itu akan membawa keberkahan, sehingga waktu yang kita miliki bisa lebih bermakna dengan. Janganlah engkau membaca Al-Quran menunggu waktu luangmu. Akan tetapi luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan ketahuilah mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Untuk itu, marilah kita berlomba-lomba mengejar akhirat yang abadi dengan memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak mengkhatamkannya. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan hidup kita yang hanya sebentar ini dengan banyak-banyak membaca Al-Quran, sehingga nantinya kita akan menjadi
orang-orang yang selamat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas semua kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.